Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak pada manusia, yaitu hubungan antar tulang, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mendeskripsikan jenis-jenis sendi atau hubungan antar tulang dan otot, kemudian mengidentifikasi gangguan pada sistem gerak. Sendi atau hubungan antar tulang. Di dalam sistem rangka manusia terdapat 3 jenis hubungan antar tulang atau sendi, yaitu 1. Sendi mati atau sering disebut sinartrosis, 2. Sendi kaku amfiartrosis, kemudian 3. Sendi gerak diartrosis. Sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak. Dilihat, di dalam tengkorak itu ada tulang-tulang yang saling berhubungan, di antara tulang itu ada sendi. Nah, sendi ini dinamakan sendi mati karena tidak memungkinkan adanya gerakan. Kedua, sendi kaku atau amfiartrosis yaitu hubungan antar tulang yang sedikit memungkinkan adanya gerakan. Contoh, hubungan antar ruas tulang belakang, hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Kemudian 3, sendi gerak atau diartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan, baik gerak satu arah, 2 arah maupun ke segala arah. Sendi gerak dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser. Nah, untuk sendi engsel sendiri itu merupakan jenis sendi yang geraknya satu arah. Contohnya pada persendian siku, kemudian lutut, persendian antar ruas jari tangan. Kemudian sendi peluru merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contohnya persendian antar tulang paha, tulang panggul, persendian antar tulang lengan atas, dan gelang bahu. Kemudian sendi putar. Sendi putar merupakan persendian yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang yang lain sebagai poros. Contohnya persendian antar tulang tengkorak dan tulang atlas, hubungan antar tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian sendi pelana merupakan jenis persendian yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah saling tegak lurus seperti gerakan orang naik kuda. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Kemudian sendi geser merupakan jenis persendian yang memungkinkan gerakan tulang satu menggeser pada tulang lain. Contoh persendian tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki maupun antar tulang belakang. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur dan fungsi otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif. Kalau tulang itu kemarin alat gerak pasif. Kemudian otot mampu memanjang dan memendek sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot luri, dan otot jantung. Otot polos sendiri yaitu otot yang berbentuk seperti gelendong, bagian tengahnya menggelembung dan runcing di kedua ujungnya. Otot polos disebut juga otot alat-alat dalam tubuh. Otot polos memiliki beberapa ciri-ciri antara lain berinti satu di tengah, bekerja secara autonom, atau tidak sesuai kehendak, kemudian lambat namun tahan lama, dan terdapat pada organ-organ dalam kecuali jantung. Kemudian yang kedua, otot luri yaitu otot yang tampak gelap terang. Otot luri juga disebut otot rangka. Otot luri memiliki beberapa ciri, yaitu selnya berbentuk silindris, memanjang, dan tampak garis gelap terang. Berinti banyak.
tetapi terletak di tepi. Bekerja di bawah kesadaran atau atas perintah otak. Cepat tapi tidak tahan lama. Melekat pada rangka. Kemudian yang ketiga, otot jantung, yaitu otot yang terletak di dalam jantung. Otot ini merupakan otot istimewa bila dibandingkan dengan otot lain karena mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi mempunyai cara kerja seperti otot polos. Otot jantung memiliki beberapa ciri, yaitu tersusun secara serabut lurik dan tetapi bercabang-cabang, berinti satu di tengah, bekerja secara autonom, artinya tidak sesuai kehendak, dengan teratur dan tidak mudah lelah, terletak pada dinding jantung. Kemudian cara kerja otot itu dibedakan menjadi dua, yaitu kerja otot antagonis atau dua otot yang cara kerjanya secara berlawanan, misalnya otot bicep dan otot tricep. Kemudian kerja otot sinergis atau otot yang kerjanya secara bersama-sama, misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus. Kerja otot antagonis. Gerak antagonis dapat mengakibatkan beberapa jenis gerakan sebagai berikut. 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk dan membengkokkan. Ekstensi merupakan gerak meluruskan. Dilihat pada gambar. Di situ ada gambar siku. Nah, di situ ada yang atas itu otot bicep, yang bawah ada tricep. Jika fleksi atau gerak menekuk, bicep berkontraksi, tricep berelaksasi. Kemudian, jika gerak ekstensi atau meluruskan, bicep berelaksasi, tricep berkontraksi. Dan di situ juga ada contoh pada bagian lutut. Nah, gerak menekuk namanya fleksi, gerak meluruskan namanya ekstensi. Yang kedua yaitu aduksi dan abduksi. Aduksi atau gerak mendekati tubuh, abduksi itu gerak menjauhi tubuh. Aduksi gerak mendekati tubuh itu seperti kalau kita sikap sempurna, ya. Elevasi dan depresi. Elevasi yaitu gerak mengangkat, depresi gerak menurunkan. Contoh dilihat pada gambar di samping. Saat kita menendadahkan dan menundukkan kepala. Supinasi dan pronasi. Yang keempat, supinasi yaitu gerak melentangkan. Pronasi yaitu gerak menelungkupkan. Contohnya pada gambar di samping itu gerak supinasi dan pronasi. Yang kelima yaitu inversi dan eversi. Inversi yaitu gerak memutar telapak tangan hingga sisi medial terangkat ke dalam. Kemudian eversi yaitu gerak memutar telapak kaki hingga sisi lateral terangkat keluar. Kemudian kerja otot sinergis. Berikut gambar dari otot pronator teres dan pronator quadratus yang bekerja secara sinergis. Setelah kita mempelajari tulang, sendi, dan otot, nah berikut ada beberapa kelainan dan gangguan pada tulang dan sendi. Nah, kelainan dan gangguan itu disebabkan oleh berbagai macam. Salah satunya ada kelainan sejak lahir seperti tulang kaki yang berbentuk X atau O. Kemudian karena makanan, kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, dan lain-lain. Kemudian kebiasaan posisi duduk yang salah. Ada penyakit, kemudian ada juga kecelakaan. Nah, berikut contoh kelainan sejak lahir yaitu bentuk tulang kaki X dan tulang kaki O. Kelainan dan gangguan akibat salah kebiasaan duduk itu contohnya ada lordosis, kifosis, dan skoliosis.
Kemudian untuk kelainan dan gangguan pada otot itu disebabkan karena satu, serangan organisme misalnya tetanus, itu dari bakteri, dan atrofi itu dari virus polio. Kemudian yang kedua, gangguan karena aktivitas, contohnya hipertrofi, kaku leher, kelelahan otot, dan lain sebagainya. Nah, untuk latihan, silahkan kerjakan soal berikut. Nomor 1, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif dan tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Kedua, apakah yang dimaksud dengan sendi? Ketiga, apa penyebab kelainan hipertrofi pada otot? Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pelajari tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.